Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Berjumpa kembali dengan saya di channel Andi Kusuma. Pada video kali ini saya tidak akan sharing terkait permainan anak ataupun terkait sepeda. Tapi pada video kali ini saya ingin sharing terkait usaha yang saat ini tengah saya coba jalankan ya, yaitu seperti pada judulnya, yaitu usaha budidaya ikan cupang. Nah, sahabat YouTube, sebelumnya pemerintah telah mencairkan dana bantuan BPJS Ketenagakerjaan ya bagi pekerja yang gajinya di bawah 5 juta ke bawah gitu ya, dan saya termasuk salah satu yang mendapatkan bantuan tersebut. Artinya ya gaji saya masih di bawah 5 juta. Tapi kita syukuri sahabat YouTube, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan tersebut. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin bercerita ataupun menginformasikan bahwa dari bantuan tersebut saya coba kembangkan bagian dari dana bantuan tersebut untuk mencoba usaha budidaya ikan cupang. Seperti apa gambarannya? Tetap simak terus video ini sampai selesai. Ikan cupang atau beta SP merupakan salah satu jenis ikan hias yang berasal dari wilayah Asia Tenggara ya, dari Indonesia, Thailand, dan sekitarnya. Ikan hias ini sudah cukup lama sebetulnya ya sahabat YouTube, banyak dikembangkan atau dibudidayakan. Nah, namun pada saat pandemi seperti saat ini, tren ikan cupang itu semakin meningkat gitu ya, sehingga ini membuka peluang pasar yang cukup luas bagi para pelaku usaha ataupun para pelaku budidaya ikan cupang. Pertama adalah kenapa kita bisa menjadikan usaha budidaya ikan cupang ini menjadi alternatif usaha. Yang pertama adalah ikan cupang ini mudah untuk dikembangbiakan. Bagi pemula sekalipun, dengan 1 kali 2 kali melihat tutorial bagaimana cara mengembangbiakan ikan cupang ini, itu sudah bisa langsung mengembangbiakan ikan cupang. Kemudian yang kedua, ikan cupang ini dia tidak rumit pengurusannya ya, ataupun tidak rumit perawatannya, sehingga bagi para pekerja seperti kita ya, ataupun sahabat YouTube semua seperti saya ataupun sahabat YouTube yang bekerja, ini masih bisa mengalokasikan waktu gitu ya untuk usaha budidaya ikan cupang ini, karena tidak banyak menyita waktu. Sahabat YouTube bisa melakukan perawatan di pagi hari sebelum berangkat bekerja dan di sore hari ketika pulang kerja. Kemudian selanjutnya, ikan cupang ini termasuk ikan yang bandel, dalam arti kata memerlukan peralatan khusus ataupun space yang besar di dalam peralatannya. Ikan cupang ini tidak memerlukan aerator gitu ya, karena bisa bertahan tanpa aerator. Kemudian juga ikan cupang ini beradaptasi di segala jenis air gitu ya, meskipun memang ada air-air yang memang cocok dengan ikan cupang itu lebih baik. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan saya memilih budidaya ikan cupang ini yaitu karena ikan cupang ini pangsa pasarnya cukup luas dan peminatnya ataupun para hobisnya itu tidak pernah berhenti gitu ya. Tidak seperti hobi ataupun tren-tren seperti batu aki ataupun tanaman hias, arturium, ataupun yang sekarang lagi rame itu tanaman janda bolong gitu ya. Nah, ini ikan cupang ini tidak seperti itu ya, yang tidak angin-anginan gitu ya, tidak musim-musiman, tapi memang setiap masa, sepanjang tahun ataupun setiap waktu peminat ikan cupang ini ada, karena memang ikan cupang ini memiliki komunitas, ada komunitasnya, ada ada lombanya dan sebagainya, sehingga peminatnya pun, pangsa pasarnya pun tetap ada di setiap musim. Pertama adalah sahabat YouTube harus terlebih dahulu mengenali ataupun mempelajari tentang ikan cupang itu sendiri gitu ya. Selain itu, sahabat YouTube pun harus punya rasa suka dulu terhadap ikan cupang. Sahabat YouTube harus menjadikan ikan cupang itu hobi terlebih dahulu, karena dengan
hal tersebut, sahabat YouTube bisa lebih menikmati gitu ya proses usaha ini. Kemudian yang kedua adalah sahabat YouTube bisa memulai dengan ikan cupang dengan jenis untuk permulaan, untuk belajar breeding ataupun mengembangbiakan, sobat YouTube bisa memilih jenis-jenis ikan cupang yang memang harganya harga pasaran ataupun harga di bawah ya, sebagai bahan belajar, sehingga ketika terjadi kegagalan pun sahabat YouTube tidak merasa kecewa terlalu besar gitu ya. Sobat YouTube bisa membeli ikan cupang yang harganya 10 sampai 15.000 sampai 35.000 gitu ya, jenis-jenis ikan cupang biasa gitu ya. Itu sahabat YouTube bisa belajar untuk di tahap awal untuk mengembangbiakan. Ketika sobat YouTube sudah tahu dan sudah bisa mengembangbiakannya, barulah sobat YouTube mulai mencari jenis ikan cupang yang lebih levelnya di atas. Pemasaran ikan cupang sebetulnya sangat mudah sekali. Saat ini penjualan ikan cupang bisa dengan media online ya. Lebih banyak sekarang dijual di Instagram melalui lelang gitu ya, ataupun bahkan sampai saya sendiri pernah membeli di Tokopedia ataupun di Bukalapak gitu ya. Jadi sekarang ikan cupang bisa ditemukan di platform-platform penjualan online ya, seperti itu. Kemudian sobat YouTube juga bisa melakukan penjualan sistem borong gitu ya. Artinya sobat YouTube menjual kepada pemborong ataupun para penjual lagi. Itu akan lebih cepat untuk kita ketika kita ingin menjual, terutama pada bahan ya ataupun anak-anakan ikan cupang. Itu sobat YouTube bisa menjualnya melalui pemborong ataupun penjual-penjual ikan. Kemudian cara yang ketiga, sobat YouTube bisa memasarkannya secara offline gitu ya. Sahabat YouTube bisa mengikuti ataupun ada pasar-pasar, pameran-pameran ataupun pasar tumpah. Itu sobat YouTube bisa menjual ikan cupang di sana, dan pangsa pasarnya pun tetap bisa optimal ya sobat YouTube, meskipun memang membutuhkan effort yang lebih. Sobat YouTube, inilah beberapa koleksi yang saat ini baru saya miliki ya. Memang belum banyak, sekitar 20-an ekor untuk indukan ya. Mungkin ini ada beberapa, ada lurim, kemudian ada Half-Moon Rostel gitu ya, ataupun si ekor mawar. Kemudian ada juga koi multicolor, kemudian ada Hellboy, kemudian ada beberapa yang ya ini bagan ya, kalau kata orang-orang ini namanya bagan. Nah, ini yang paling murah sebetulnya, saya beli hanya 5.000. Kemudian ini jenis serip ya, serit. Kemudian ada beberapa jenis koi, kebanyakan memang koi multicolor. Anakannya sendiri sahabat YouTube, saat ini saya baru memiliki 2 lubukan ya, kalau istilah peternak cupang. Ada 2 lubukan ataupun 2 kolam ya di ember ini. Sebetulnya ini dari beberapa indukan ya yang disatukan, kalau tidak salah ada dari 4 indukan yang memang digabung dalam satu wadah ini. Ini anakan koi, anakan koi multicolor, ada anakan yang Hellboy tadi. Ini semua digabung. Ini seperti ini saja ya sahabat YouTube, dan ini mudah ya, tempatnya tidak perlu memakan space, hanya membutuhkan ember ataupun baskom seperti ini ya. Nah, ini yang paling besar, ikannya di bawah ya, tidak kelihatan. Dan ini yang satu lagi. Sahabat YouTube, demikian itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Mungkin bagi sahabat YouTube juga ada yang mendapatkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bingung gitu ya, akan digunakan untuk apa.
mudah-mudahan tayangan ini bisa sedikit memberikan inspirasi sehingga sobat YouTube bisa memulai usaha budidaya ikan cupang, mengalokasikan dari bantuan dana pemerintah tersebut. Daripada dananya digunakan hanya untuk konsumtif, lebih baik kita gunakan untuk usaha yang memang kedepannya akan menjadi produktif. Saya pribadi pun masih mencoba, sampai saat ini pun belum melakukan penjualan sebetulnya ya, karena memang fokus utama saat ini adalah memperbanyak dulu atau breeding terlebih dahulu, sehingga mungkin 2 bulan ke depan, 2 bulan sampai 3 bulan ke depan baru bisa panen dan bisa mulai melakukan penjualan. Oke sahabat YouTube, demikian video dari saya ini. Terima kasih, silakan untuk share video ini sebanyak-banyaknya jika ada manfaatnya, klik like dan jangan lupa subscribe channel Andi Kusuma. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.